أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Saking besarnya nikmat itu, tidak ada satupun nikmat dari Allah yang lain, jangankan mengalahkan, untuk menandingi nikmat itu saja tidak bisa. Kira-kira nikmat apa itu, Pak? Nikmat apa, Pak? Yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam yang telah Allah karuniakan kepada diri kita adalah nikmat yang paling besar. Bagaimanapun keadaan kita, miskinkah kita, kayakah kita, pejabatkah kita, ataupun rakyat jelatakah kita, kalau ada nikmat iman dan Islam dalam hati kita, hakikatnya kita ini adalah makhluk surga yang menumpang sementara di dunia. Hakikatnya kita sudah mengambil kaplingan, satu kaplingan di surga berupa tanah dan segala isinya. Yang mana dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qabila minni al-kalimah allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah." Barang siapa yang menerima satu kalimat dariku yang telah aku tawarkan kepada pamanku, tetapi dia menolaknya. Ammi itu kata-kata ammi dalam bahasa Arab itu artinya paman dari sebelah ayah. Sedangkan kalau paman dari sebelah ibu itu sebutannya kholi. Itu dalam bahasa Arab khol ataupun kholi. Kholi itu artinya paman. Khol artinya paman. Khol itu paman dari sebelah ibu. Berarti yang dimaksud dalam hadis itu adalah yaitu Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Barang siapa yang menerima satu kalimat dariku yang telah aku coba tawarkan kepada pamanku tetapi dia menolaknya, maka kalimat tersebut akan menjadi asbab keselamatan untuk dia baik di dunia maupun di akhirat. Kalimat apa itu, Pak? La ilaha illallah. Maknanya apa? Maknanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman ini, Pak, nikmat yang paling besar yang telah dianugerahkan Allah kepada diri kita. Maka kita harus menjaganya sebaik-baiknya, Pak. Sebagaimana pendapatnya para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan al-iman yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Kalau bagi bertambah, bagus. Yang bahaya kalau lagi berkurang. Kalau berkurangnya setengah masih mending. Kalau berkurangnya sampai kosong, na'udzubillah min dzalik. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Terus bagaimana caranya supaya iman kita bertambah? Yazid bi ziyadatil amal. Iman itu akan bertambah dengan bertambahnya amal. Jadi hadis ini ada muradifnya, Pak. Hadis baginda Rasulullah yang lain, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami memperbarui iman kami wahai Rasulullah? Qal aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak dari mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya apa? Selalu menambahi amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita taat kepada Allah, semakin kita menggunakan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iman kita semakin meningkat.
Tetapi sebaliknya, wa yanqus bima'asillah, iman itu akan berkurang dengan sebab bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara Pak, di antara kemaksiatan umat akhir zaman, dia tuh merasa enggak dosa. Memang saya pernah berbuat dosa ya? Perasaannya enggak pernah berbuat dosa. Ya, perasaan kamu enggak pernah berbuat dosa, itulah dosa. Bahkan istighfarnya kita ini pun perlu diistighfari, Pak. Bayangkan itu, Pak. Kalau Rasulullah istighfar, itu maknanya bukan beliau tuh punya dosa ataupun beliau minta ampun, tetapi istighfar beliau tuh untuk meninggikan derajat beliau. Tetapi kalau kita istighfar tuh karena memang kita banyak dosa. Bahkan kadang-kadang kita istighfar pun perlu diistighfari. Kenapa? Karena kita kadang-kadang istighfar dalam keadaan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, supaya iman kita tidak turun, maka jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya rasa malu, Pak, kepada Allah. Kita tinggal di buminya Allah, di bawah langitnya Allah, makan pun dari rezekinya Allah. Ya, kalau kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, alangkah tidak tahu malunya diri kita. Kita aja numpang di rumah orang masih punya rasa malu, Pak. Masa kita menumpang segala-galanya dengan Allah Subhanahu wa taala kok enggak ada rasa malu? Padahal kadang-kadang kita numpang dengan orang tuh enggak semuanya. Makan masih beli sendiri, minum masih beli sendiri, tapi kita masih ada rasa sungkan. Loh, katanya kita mengaku sebagai hambanya Allah, kok malah kadang-kadang enggak sungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Pak, iman itu harus sempurna, tidak boleh kurang. Iman kalau lemah masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan diberi ganjaran surga 10 kali lipat dunia. Iman yang lemah. Tetapi kalau iman kurang, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini tidak seperti matematika, Pak. Kalau matematika 6 dikurang 1 berapa, Pak? 5. Tapi kalau iman 6 dikurang 1 sama dengan 0. Kok bisa? Ya seperti itu. Itu namanya iman. Jadi jangan sampai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang. Lemah enggak masalah, tapi juga aslinya masalah. Cuman jangan sampai tidak sempurna. Karena atas pentingnya iman, maka pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tauhid. Yang mana tauhid ini supaya kita bisa tahu apakah iman kita selama ini sudah seperti yang dihendaki Allah Subhanahu wa taala atau belum. Jangan-jangan pengakuan kita ini tidak seperti yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, Pak, kita bisa istiqomah dan kita bisa mengambil pelajaran dari pelajaran yang akan kita dengarkan bersama-sama. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pemurah, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Jadi, Pak, di dalam memulai karangannya, musannif Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri, beliau memulai dengan bacaan basmalah. Dengan bacaan basmalah. Dikatakan oleh para ulama, ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan para rasul diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sedangkan Al-Quran diringkas oleh surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengulang-ulang bacaan Fatihah minimal sehari semalam berapa kali, Pak? 17 kali. 17 kali. 4, 3, 2. 17. Minimal kita diperintahkan oleh Allah untuk mengulang Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Sama dengan hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus.
Kemudian basmalah sendiri merupakan bagian dari Al-Fatihah. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya seseorang sholat kok tidak membaca basmalah alias Bismillahirrahmanirrahim, maka sholatnya tidak sah. Dalam arti yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima sholatnya. Kan itu khilaf, Ustaz. Masalah basmalah itu masalah khilafiyah di antara ulama. Walaupun basmalah itu khilafiyah, ada ulama yang mewajibkan, ada ulama yang mensunahkan, bahkan ada ulama yang enggak mensunahkan. Tetapi di dalam kaidah usul fikih disebutkan al-khurud minal hilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu disunnahkan. Supaya kita keluar dari perbedaan ulama, apa? Ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, bahkan ada yang tidak mensunahkan, maka kita baca basmalah ketika membaca Fatihah. Itu yang muktamad, itu yang disepakati. Insyaallah Pak ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Maksudnya bagaimana Pak? Kita memulai Al-Fatihah dan segala perbuatan yang baik dengan menyebut atau mengingati keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala kebaikan yang kita kerjakan kok tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka kebaikannya tidak sempurna. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahi fahuwa aqta. Setiap perkara yang memiliki kebaikan di dalamnya kok tidak dimulai dengan basmalah, maka raddun, fahuwa aqta, barokahnya terputus. Barokahnya terputus. Pantaslah saya ini makan tak ada kenyang-kenyang. Ternyata saya tidak pernah baca basmalah. Kalau kita makan enggak baca basmalah, Pak, itu setan ikut makan bersama kita. Maka jangan heran makan sekali makan 3 piring tapi badan tetap kurus kerempeng kan? Karena kita enggak baca basmalah. Insyaallah Pak ya, baca basmalah Pak ya. Pantaslah anak saya ini nakal, pusing dibuatnya. Waktu buatnya lupa baca basmalah tuh. Lalu terus gimana Ustaz kalau udah terlanjur anak udah besar dah Pak? Udah pandai nakik orang tua dah. Masya Allah. Kenapa anak saya ini Ustaz suka nakik saya ya? Berarti bapak dulu suka nakik orang tua dulu. Al-waladu sirru abi. Anak itu Pak, rahasia orang tua. Kalau anak bapak suka nakik, berarti dulu bapak suka nakik orang tua tuh. Ya itu aja Pak. Jadi jangan salahkan siapa-siapa Pak ya. Kalau anak nakal, itu karena kita juga nakal. Anak itu cerminan orang tua. Nah terus Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Dia nggak mau iman, berarti nggak mesti dong anak itu cerminan orang tua. Nggak begitu juga Pak. Karena Kan'an itu produk dari ibu yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibunya nggak beriman, akhirnya anaknya pun nggak beriman. Karena madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama. Kalau madrasahnya tolehah, ya anaknya pun jadi toleh dan tolehah. Kalau ibunya solehah, maka anaknya pun soleh ataupun solehah. Insyaallah Pak ya, kita mulai dengan bacaan basmalah. Pantaslah rumah tangga saya nih tidak akur, kelayak terus. Ternyata masuk rumah tidak diawali dengan basmalah kemudian salam. Kalau mau masuk rumah Pak, baca basmalah kemudian salam supaya kita nih enggak masuk enggak bawa setan. Enggak bawa setan. Insyaallah Pak ya. Ar-Rahmani yang Maha Pemurah. Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Maknanya apa? Maha pemurah. Saking murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh makhluk
baik itu malaikat, manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik manusia itu beriman kepada Allah ataupun tidak beriman kepada Allah, tetap mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan iri Pak kita Pak. Seandainya kita melihat seseorang kok dia tidak beriman kepada Allah tetapi kelihatan hidupnya lebih enak daripada kita, jangan iri. Kenapa? Karena memang sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Tetapi ada satu perkara yang mesti kita ingat. Mereka itu senang hanya sesaat saja. Ketika mereka mati, nanti mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Tetapi kalau orang beriman, Allah di dunia Allah beri kemurahan, nanti di akhirat akan Allah Subhanahu wa ta'ala beri kasih sayang. Jangan iri Pak, insyaallah. Ar-Rahimi yang maha penyayang kepada orang iman semua. Jadi semua orang beriman itu mendapatkan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sifat rahmannya Allah itu meliputi semuanya, tetapi sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Orang kafir itu tidak diberi sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, segala sesuatu yang terjadi di dunia dan di akhirat sumbernya dari dua asma Allah ini. Ima Ar-Rahman, ima Ar-Rahim. Sumbernya dari dua perkara ini. Orang beriman dikasih kemurahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya tempatnya di surga. Kalau orang kafir hanya diberi kemurahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak diberi rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya tempatnya di neraka. Ada satu cerita mengenai Nabi Musa, Pak. Suatu ketika beliau mengalami sakit perut. Mungkin Pak Usman Goni, Pak Usman sering dengar ini kisah. Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, beliau suatu ketika sakit perut. Maka beliau difirmani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang lebihnya kamu petik daun itu, kemudian kamu makan, sebelum makan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Singkat cerita, kemudian Nabi Musa mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, mengambil daun yang ditunjuk oleh Allah, kemudian membaca basmalah. Kemudian beliau makan, sakit perutnya sembuh. Enggak lama kemudian beliau sakit perut lagi. Beliau langsung ngambil daun itu, dimakan tanpa baca basmalah, sakit perutnya enggak sembuh. Jadi penting Pak baca basmalah. Kemudian ada kisah lagi nih Pak. Kisah yang lumayan ajib juga. Kisah mengenai Raja Romawi atau Kaisar Romawi. Yang mana dia ini sakit kepala terus. Pusing dia, diobatin gak sembuh-sembuh. Sakit kepala terus. Akhirnya dia curhat dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Ajib kan Pak? Musuh loh bisa curhat. Musuh bisa curhat. Itu saking tingginya keimanannya para sahabat. Yang mana ketika itu terjadi perang terus Pak antara orang Islam sama orang Romawi. Tapi rajanya sakit, curhatnya sama Sayyidina Umar, curhat sama musuhnya. Curhat sama Sayyidina, saya ini sakit kepala terus. Kamu ada enggak solusi untuk saya? Kemudian dikirimlah kopiah oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kopiah ini kamu pakai supaya sembuh sakit kepalamu. Maka Kaisar Romawi setiap memakai kopiah tersebut, sakit kepalanya sembuh. Kalau dicopot, sakit kepalanya kambuh lagi. Kalau dipakai, sembuh sakit kepalanya. Maka penasaran ini Raja Romawi, ya apa sih peci? Setelah diteliti ternyata di peci tersebut ada tulisan basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim.
barokah Pak, basmalah tuh Pak kalau kita meyakini. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Kalau kita punya hajat, maka kita banyak baca basmalah sebanyak-banyaknya. Saya pernah dapat ijazah dari guru kami, Kiai Uzairon Tefur Abdillah almarhum. Kalau kamu pengen cerdas, baca basmalah 1000 kali. Tiupkan di air, kamu minum. Tapi setiap hari Pak, sebanyak 40 hari. Insyaallah otaknya cerdas. Insyaallah Pak ya, kita mulai semua kegiatan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jam berapa Isya? 8 menit lagi. Cukup apa terus Pak dosen? Jam 9, jam 7 pas nih. Tambah sedikit. Oh, sedikit ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah rabbil alamin. Tuhan seru sekalian alam. Sekarang kita menginjak pembahasan kedua. Setelah musannif membaca basmalah, kemudian beliau membaca alhamdulillah ataupun menyebutkan kata-kata alhamdulillah. Kalau dari segi ilmu nahu Pak, kebetulan saya ngajar nahu. Al-nya ini dinamakan al-istigrokil jinsi, maknanya segalanya, segala puji. Makna al tadi itu maknanya segala puji. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita memuji makhluk pun hakikatnya yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya pemandangan di gunung itu. Walaupun zahirnya kita memuji makhluk Pak, tetapi hakikatnya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena gunung tadi yang indah yang kita puji itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna lain dari memuji itu aslinya meminta. Contohnya, misalnya kita datang, Pak Usman, Bapak ini dermawan sekali. Itu maknanya memuji itu apa? Maknanya meminta. Maka disebutkan dalam hadis, afdaluz zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah, sedangkan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan isinya pujian. Kok bisa sebaik-baiknya doa? Kenapa? Karena memuji itu maknanya meminta. Maka Pak, ini amalan ini juga Pak. Kalau trik ini bukan amalan, trik. Kalau kita minta sumbangan, kita puji dulu lah loh. Bapak ini dermawan, Masya Allah, kaya, alhamdulillah. Berapa banyak orang-orang yang dapat sebab kedermawanan Bapak ini dapat tolong. Insya Allah dia ngasih itu. Insya Allah ngasih. Kenapa? Karena dibalik memuji itu maknanya meminta. Masya Allah. Insya Allah Pak ya. Kita berbanyak bacaan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nikmat dari Allah. Kita baca alhamdulillah. Ada pertanyaan mungkin Pak? Sebelum kita akhiri Pak. Baru mukadimah Pak ya, kita belum membahas masalah tauhidnya. Insyaallah. Ada pertanyaan Pak? Ya Pak? Berkaitan dengan memuji orang. Iya Pak. Memuji orang itu ternyata tidak baik kalau di depan orangnya langsung. Betul. Tapi kalau memuji di belakangnya, misalnya tidak yang lebih baik memang memuji di belakang orangnya. Cuman yang memuji yang saya sebutkan itu karena ada embel-embel di belakangnya. Memuji bermakna meminta gitu kan. Mau minta sumbangan mungkin mau minta sumbangan untuk bangun masjid kan. Pak, Masya Allah dermawan Bapak nih. Alhamdulillah nih Pak, kami mau bangun masjid nih. Nah, makna memuji bermakna meminta. Maksudnya seperti itu. Kalau memuji, Masya Allah Bapak itu orang soleh, itu sebaiknya dipuji di belakang
orangnya. Jangan dipuji di depan orangnya. Kenapa? Karena itu pujian itu termasuk ain, Pak. Takutnya orang itu kena ain nggak kuat, bisa stres, bisa sombong. Insya Allah, Pak ya. Ada yang lain Pak? Cukup ya. Mudah-mudahan